Halo semuanya, selamat siang dan perkenalkan saya Ilham Aditya Pratama. Saya mahasiswa hukum dari Universitas Bangka Belitung dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kenapa Vatikan dapat menjadi subjek hukum internasional. Pertama-tama, apa sih subjek hukum internasional itu? Dan pada intinya ya, subjek hukum internasional adalah entitas atau pihak yang memiliki kepribadian hukum dalam ranah internasional. Ini berarti mereka diakui oleh hukum internasional sebagai pihak yang pertama memiliki hak dan kewajiban. Mereka dapat memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum internasional dan pada saat yang sama pula mereka juga memikul kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Dan berikutnya, mereka memiliki kapasitas untuk bertindak, teman-teman. Mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam hubungan hukum internasional, seperti membuat perjanjian internasional, mengajukan klaim di pengadilan internasional, atau bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang terjadi di ranah internasional. Lalu apa sih bedanya subjek hukum internasional dan subjek hukum nasional? Nah, perbedaan dari subjek hukum internasional dan subjek hukum nasional, mereka lebih ke ruang lingkupnya dan sumber-sumber hukumnya. Dalam ruang lingkup subjek hukum internasional, mereka beroperasi dalam lingkup hukum internasional yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dan entitas internasional lainnya, serta hukum internasional lebih berfokus pada masalah-masalah lintas batas seperti perjanjian internasional, hak asasi manusia internasional, dan juga hukum perang. Untuk subjek hukum nasional, mereka lebih beroperasi dalam lingkup hukum nasional yang mengatur hubungan antara individu atau organisasi serta pemerintah di dalam suatu negara. Hukum nasional mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, atau hukum administrasi. Kalau untuk sumber hukum, subjek hukum internasional memiliki sumber hukumnya berasal dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang umum, serta keputusan pengadilan internasional. Dan juga, hukum internasional lebih bersifat desentralisasi, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang memiliki kekuatan untuk membuat atau menegakkan hukumnya. Sementara untuk subjek hukum nasional, sumber hukumnya berasal dari konstitusi atau undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan nasional. Serta hukum nasional memiliki sentralisasi yang berarti negara memiliki otoritas untuk membuat dan menegakkan hukum yang berlaku di wilayahnya. Untuk pertanyaannya, kenapa sih Tahta Suci Vatikan itu dapat dikatakan subjek hukum internasional? Menurut Lovail Adi, keistimewaan Tahta Suci Vatikan dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena Tahta Suci di Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dengan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah yang ada di Roma.
Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensinya tahta suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan sebuah negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan saja, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Namun, wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi negara Vatikan dan tahta suci dan umat Katolik sedunia sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membangun hubungan diplomatik dengan tahta suci tersebut dengan cara menempati kedutaan besarnya di negara Vatikan. Dan demikian juga sebaliknya, tahta suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. Nah, untuk kedutaan besar Vatikan, mereka ditempatkan hampir di seluruh negara yang ada di dunia. Bahkan di Indonesia pun ada kedutaan besar negara Vatikan, yaitu berada di Jawa dan lebih tepatnya di kota Jakarta, di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 18, Jakarta, Indonesia. Vatikan juga memiliki pengaruh dikarenakan Vatikan ikut berpartisipasi di beberapa organisasi besar yang ada di dunia. Contohnya seperti Konferensi Administrasi Pos dan Telekomunikasi Eropa, Organisasi Satelit Telekomunikasi Eropa, Dewan Butir Internasional atau IGC, Institut Ilmu Administrasi Internasional, Persatuan Telekomunikasi Internasional, Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional, Interpol, Persatuan Pos Sedunia, dan ia juga berpartisipasi dalam Asosiasi Medis Nasional serta Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia atau disingkat WIPO. Seperti yang kita tahu, syarat sebuah daerah bisa dikatakan menjadi sebuah negara ialah pertama, mereka memiliki penduduk tetap atau harus memiliki rakyat. Sebuah negara harus memiliki populasi penduduk yang menetap di wilayahnya, tidak boleh secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Nah, kedua, memiliki wilayah yang tetap. Nah, sebuah negara harus memiliki wilayah yang jelas dan juga tetap dengan batas-batas yang jelas pula serta diakui. Nah, berikutnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Sebuah negara harus memiliki pemerintahan yang efektif dan berdaulat yang mampu untuk mengendalikan wilayahnya dan menjalankan fungsi-fungsi sebuah negara. Nah, berikutnya ada kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau memiliki kapasitas hubungan internasional. Sebenarnya ini syarat yang tidak wajib tetapi boleh saja dilakukan oleh sebuah negara tersebut. Sebuah negara harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Nah, dan juga negara Vatikan telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dari itu Vatikan dapat dikatakan sebuah negara serta dapat pula dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena dia berbentuk sebuah negara yang mandiri, tidak bergantung terhadap negara manapun. Seperti yang saya katakan tadi, negara Vatikan dipimpin oleh Paus yang memiliki wibawa. Paus ialah sebutan untuk orang pemimpin dari agama Katolik yang dari tahta suci negara Vatikan. Nah, Paus pertama ialah George Mario Bergoglio atau Paus pertama Amerika atau yang dikenal sebagai Paus Fransiskus, merupakan pemimpin gereja Katolik dunia yang berasal dari Argentina. Uskup Agung Yesuit Buenos Aires yang kini berusia 76 tahun ini merupakan tokoh yang terkemuka di seluruh dunia. Meski begitu, dia tetap menjadi pendeta yang sederhana dan sangat dicintai oleh keuskupannya. No matter what divides us, His words unite us. The first time in history,
the Pope opens his doors to address the questions and issues we face together as a leader whose faith inspires the world. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. We're smiling here in the studio at the looks of this car. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison, and yet it's going to take him around town. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. In a divided world, Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. one leader has a mission Non è debolezza lo tenerezza, è fortezza. to bring us together. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Dia diketahui telah melakukan perjalanan secara ekstensif selama 15 tahun pelayanan di uskupnya. Dia selalu menasihati para imamnya untuk menunjukkan belas kasihan dan keberanian kerasulan, serta untuk menjaga pintu mereka tetap terbuka untuk semua orang.